Ada di suatu lokasi di mana di samping kiri kita ini ada yang sedang membangun rumah. Di dalam rumah ada yang sedang beraktivitas. Saya berada di alam kebersamaan yang dimana setiap keluarga itu saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dan mereka pastinya mempunyai karakter. Dalam hidupannya masing-masing mempunyai karakter itu memang sudah merupakan sifat yang selalu dikagumi oleh seseorang, mungkin orang banyak ya, tentang tanda-tanda kebajikan, kematangan moral seseorang. Sebelum kita mengetahui tentang karakter itu berasal dari bahasa Latin yang berarti watak, tabiat atau sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian seseorang dan akhlaknya. Unsur pada karakter juga secara psikologi dan sosiologis pada manusia juga terdapat hal-hal yang selalu berkaitan dengan terbentuknya suatu unsur karakter. Ini kita menunjukkan bahwa bagaimana karakter seseorang dan unsur-unsur apa saja yang di dalam karakter itu sendiri. Karakter itu ada sifat di dalamnya. Sikap seseorang itu merupakan suatu karakter, suatu bagian dari karakter itu sendiri. Bahkan juga dianggap sebagai cermin karakter seseorang. Hal ini sikap seseorang terhadap sesuatu yang ada di hadapannya biasanya menunjukkan bagaimana karakter orang-orang tersebut. Jadi semakin baik sikap seseorang, maka akan dikatakan bahwa orang tersebut mempunyai karakter yang baik. Dan juga sebaliknya, semakin tidak baik sikap seseorang, maka akan dikatakan orang tersebut mempunyai karakter yang tidak baik. Yang di dalamnya juga terdapat emosi. Emosi merupakan suatu gejala-gejala yang dinamis dalam situasi yang dirasakan oleh manusia, yang disertai dengan efeknya pada kesadaran, perilaku, juga merupakan suatu proses-proses fisiologis ya pada manusia. Tanpa emosi, kehidupan manusia akan tersambar oleh kehambaran, terasa hambar karena manusia itu selalu hidup dengan berpikir dan selalu merasa. Dan juga emosi juga identik dengan perasaan-perasaan yang kuat pada sisi hati manusia, yang di dalamnya mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang komponen kognitif manusia dari faktor sosio-psikologis, kepercayaan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti, otoritas ya, pengalaman dan intuisi itu sangatlah penting dalam membangun karakter atau watak dari manusia itu. Jadi kepercayaan yang memperkukuh eksistensi diri manusia dan memperkukuh hubungan dengan orang lain. Ya bisa dengan kebiasaan, kemauan. Kebiasaan itu aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis pada waktu yang sangat lama, tidak direncanakan dan juga diulangi berkali-kali. Sedangkan kemauan juga merupakan suatu kondisi yang sangat mencerminkan karakter seseorang, karena kemauan juga merupakan yang selalu berkaitan erat dengan tindakan-tindakan yang mencerminkan perilaku orang-orang tersebut. Di dalam diri kita juga harus ada konsep ya, konsep diri yang prosesnya harus totalitas, baik sadar maupun tidak sadar.
tentang bagaimana karakter dan diri seseorang itu dibentuk. Jadi konsepsi diri ini adalah bagaimana saya harus membangun diri dan apa yang saya inginkan dari diri, dan bagaimana saya menempatkan diri saya dalam kehidupan, seperti itu. Terus bagaimana sih cara kita untuk membentuk karakter? Karakter kita ini terbentuk dari kebiasaan kita. Kebiasaan kita saat anak-anak biasanya bertahan sampai masa remaja. Orang tua sampai mempengaruhi baik atau buruk pembentukan kebiasaan anak-anak mereka. Jadi unsur terpenting dalam pembentukan karakter itu adalah pikiran, karena pikiran yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya. Itu juga merupakan pelopor bagi segalanya lah. Program ini kemudian membentuk sistem kepercayaan dan yang akhirnya dapat membentuk pola berpikir seseorang yang bisa mempengaruhi perilakunya sendiri. Jika program yang tertanam sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang universal, maka perilakunya itu juga akan berjalan secara selaras, lurus dengan hukum alam. Hasilnya, perilaku tersebut membawa ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika program tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip universal, maka perilakunya membawa kerusakan dan menghasilkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, pikiran juga harus mendapatkan perhatian-perhatian yang khusus, yang serius, yang insentif, yang terfokus kepada pemikiran sehingga dapat merubah perilaku. Karakter merupakan suatu kualitas moral dari seseorang, dan mental juga yang pembentukannya itu dipengaruhi beberapa faktor bawaan yang natural, yang fitrah, dan lingkungan juga mempengaruhi, pendidikan juga mempengaruhi, sosialisasi dalam bergaul juga mempengaruhi, ya seperti itu. Potensi karakter yang baik dimiliki oleh manusia sebelum dilahirkan, tetapi potensi seperti tadi itu dibina melalui sosialisasi dan pendidikan sejak usia dini. Tujuan pembentukan karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya anak-anak yang baik, dan dengan tumbuh berkembangnya karakter yang baik akan mendorong anak-anak untuk tumbuh dan dengan kapasitas yang komitmennya itu untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar serta memiliki tujuan hidupnya. Ya, kita harus pahami bahwa masyarakat juga berperan dalam membentuk karakter anak-anak melalui orang tua dan lingkungannya. Karakter tidak terbatas memang pada pengetahuannya saja. Seseorang yang dimiliki pengetahuan kebaikan belum tentu juga mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Jika tidak kita latih atau menjadi suatu kebiasaan untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, karakter juga menjangkau wilayah-wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian diperlukan beberapa komponen-komponen karakter yang baik, seperti tentang pengetahuan tentang moral. Pengetahuan tentang moral, iya, manusia harus mengetahui itu untuk membentuk karakter yang lebih baik ya. Dimensi dalam moral yang akan mengisi ranah kognitif ya, adalah suatu kesadaran moral atau yang kita sadari bahwa pengetahuan tentang nilai moral itu sebagai penentuan sudut pandang, logika moral, dan pengenalan diri. Yang kedua, perasaan atau penguatan emosi.
Moral atau moral feeling ya, itu merupakan pengetahuan aspek emosi contoh peserta didik untuk menjadi manusia yang berkarakter. Penguatan ini juga berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran akan jati diri, percaya diri, kepekaan terhadap sesuatu, apa ya, contohnya derita seseorang, cinta kebenaran, pengendalian diri, dan bisa saja kerendahan hati dari setiap orang. Kemudian perbuatan bermoral, moral action, merupakan suatu perbuatan atau tindakan moral yang merupakan hasil dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik, maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter, seperti karakter kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Ini semua kita bisa lakukan untuk pembentukan karakter anak-anak didik atau anak kita sendiri dalam kehidupan. Semoga anak-anak kita itu selalu mempunyai karakter-karakter yang baik. Jadi karakter ini dibentuk bisa dari lingkungan, kebiasaan, dan cara mendidik orang tua yang memberikan suatu pengalaman-pengalaman yang mengakibatkan mempunyai identitas di dalam dirinya, terbentuk dalam dirinya. Bisa juga dalam lingkungan masyarakat, dia bergaul dengan pergaulan-pergaulan yang mungkin kita kurang pengawasan di dalamnya. Akhirnya pergaulan ini bisa membentuk suatu karakter seseorang, sehingga seseorang ini mempunyai terbentuknya karakter di dalam dirinya. Anak-anak didik pada di sekolah ya, khususnya di sekolah atau di lingkungan-lingkungan pendidikan, biasanya itu tercipta karena suatu pergaulan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah, bahkan cermin dari peserta didik itu merupakan para guru-guru yang selalu memberikan contoh-contoh mungkin yang pastinya baik lah, memberikan contoh yang baik kepada peserta didik yang baru mengenal tentang arti kehidupan dan bagaimana cara kita merubah karakter-karakter mereka menjadi karakter yang lebih baik.